Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nikma dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang etika bisnis lingkungan. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Andrini. Nama saya Dulce Aisyah. Saya Nabila Sartika. Saya Wahyu Stiani. Setelah kami memperkenalkan diri, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, untuk yang pertama yaitu hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan hidup. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekosistem yang disediakan oleh lingkungan hidup. Pada hakikatnya, etika lingkungan hidup membicarakan mengenai norma dan kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam semesta, yaitu manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya, sehingga memberikan pengaruh tertentu yang positif atau negatif terhadap lingkungan. Secara umum, lingkungan bisnis dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Teori lingkungan hidup. Yang pertama teori antroposentrisme, yang kedua teori ekosentrisme, yang ketiga teori egosentrisme, yang keempat teori biosentrisme, yang kelima teori homosentrisme, yang keenam teori ekosentris, yang ketujuh teori teosentrisme, yang kedelapan teori nekosmakea, yang kesembilan teori zoosentrisme, yang kesepuluh teori antroposentris. Untuk yang pertama, teori antroposentrisme, teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingan dianggap yang paling menentukan dalam tantangan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, teori ekosentrisme. Ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup atau tidak. Karena secara ekologis makhluk hidup dan benda abiotis lainnya saling terikat satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Yang ketiga, teori egosentris. Egosentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik untuk dirinya. Egosentris mengklaim bahwa yang baik bagi individu adalah baik untuk masyarakat. Orientasi etika egosentris bukannya menempatkan diri pada narsisme, tetapi lebih didasarkan pada beragam pada individu atau kelompok privat yang berdiri sendiri secara berpisah. Yang keempat, biosentrisme. Teori biosentrisme menggunakan nilai kehidupan yang ada pada ciptaan, sehingga komunitas moral tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang lingkup manusia. Inti pemikiran biosentrisme adalah bahwa setiap ciptaan mempunyai nilai intrinsik dan keberadaannya memiliki relevansi moral. Setiap ciptaan pantas mendapatkan keprihatinan dan tanggung jawab moral karena kehidupan merupakan inti pokok dari concern model. Prinsip yang berlaku mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah baik secara moral, sedangkan merusak dan menghancurkan kehidupan adalah jahat secara moral. Yang kelima, teori homosentris. Etika homosentris mendasarkan diri pada kepentingan sebagai masyarakat. Etika ini mendasarkan berbagai model kepentingan dan pendekatan antara lingkungan yang melindungi sebagian besar masyarakat manusia. Etika homosentris ini sama dengan etika utilitarianisme. Jadi, etika egosentris mendasarkan penilaian baik dan buruk suatu tindakan pada tujuan dan akibat tindakan itu dibagi individu. Utilitarianisme ini menilai baik buruknya suatu tindakan itu berdasarkan pada tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang.
Untuk yang keenam yaitu ada teori ekosentrisme. Etika ekosentrisme mendasarkan diri pada kosmos. Menurut etika ekosentrisme, lingkungan secara keseluruhan dinilai pada diri sendiri. Etika aliran etis ekologi tingkat tinggi, yakni ekologi adalah yang mungkin sebagai alternatif untuk memecahkan dilema etis ekosentris. Hal yang paling penting adalah tetap bertahan hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang hanya manusia. Semua benda kosmis memiliki tanggung jawab sendiri. Yang ketujuh yaitu ada teosentrisme. Teosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Pada teosentrisme, konsep etika dibatasi oleh agama dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Yang kedelapan, teori Nikomakea. Teori Nikomakea memusatkan perhatian pada penting membiasakan berperilaku, mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan hidup dan bahwa usaha mencapai eudaimonia bila dipahami dengan tepat maka akan menghasilkan perilaku yang baik. Selanjutnya yang ke-9 yaitu adalah teori zoosentrisme. Etika yang menekankan perjuangan hak binatang. Karenanya etika ini disebut juga dengan etika pembebasan binatang. Tokoh bidang etika ini adalah Carey Bridge. Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan dalam satu standar and moral. Menurut The Society for the Prevention of Cruelty to Animals, perasaan senang dan menderita mewajibkan manusia secara moral memperlakukan binatang dengan penuh belas kasih. Teori yang 10 adalah teori antroposentris. Antroposentris yang menekankan segi estetika dari alam dan etika yang mengutamakan kepentingan generasi yang menurut teori yang ke-10 ini yang dipusatkan atau yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana nasib generasi penerus kita selanjutnya. Nah, etika ekologi dangkal yang berkaitan dengan kepentingan estetika didukung oleh dua tokoh yaitu Yudian Habub dan Mark Watt. Menurut mereka, etika lingkungan harus dicari pada aneka kepentingan manusia secara khusus. Kepentingan estetika, sedangkan etika antroposentrisme tadi itu kan mementingkan kesejahteraan generasi penerus berdasarkan pelindungan atau konservasi alam yang ditujukan untuk generasi manusia. Selanjutnya yaitu adalah prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bahan dari alam semesta seluruhnya. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan bersifat individu, melainkan juga kolektif yang menuntut manusia mengambil praksa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan isinya. Yang ketiga, prinsip solidaritas. Prinsip yang membagikan rasa solidir, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip satu arah menuju lain tanpa mengarahkan belasan, tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi, tapi semata-mata untuk alam. Yang kelima adalah prinsip no harm. Tidak merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak, manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia. Yang ketujuh yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara tentang akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pelestarian alam, dan ikut dalam menikmati manfaat sumber daya lestari. Yang kedelapan adalah prinsip demokrasi. Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman, sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan-kebijakan di dalam menentukan baik buruknya, rusak tidaknya suatu sumber daya alam. Yang kesembilan adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut penjabat publik mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu dimensi polusi. Polusi terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang cepat.
Beban polusi dalam lingkungan udah semakin berat dengan masa limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Yang pertama yaitu polusi udara. Yang dapat digolongkan dalam polusi udara yaitu pemanasan global, penyusutan ozon, hujan asam, racun udara, dan kualitas udara. Yang kedua yaitu polusi air. Yang dapat digolongkan dalam polusi air adalah limbah pemukiman, limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan yang ketiga polusi tanah. Yang dapat digolongkan dalam polusi tanah yaitu pencemaran biasa terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia atau fasilitas komersial penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah, tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak atau limbah. Selanjutnya yaitu penyusutan sumber daya alam. 1. Penyusutan spesies dan habitat. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tersebut. Akibatnya beberapa spesies terancam musnah. Menyusutnya hutan dan adanya pengaruh polusi udara akan mengakibatkan kepunahan sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan. Yang kedua, penyusutan bahan bakar fosil. Tingkat penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat hampir 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya penyusutan. Jika terus dibiarkan, penyusutan ini akan berakhir dengan punahnya semua sumber daya dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, penyusutan mineral. Jika perkiraan penyusutan mengenai cadangan mineral benar, maka konsekuensi ekonomi akan sangat fatal karena habisnya mineral-mineral tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ini akan mengakibatkan hancurnya berbagai industri yang bergantung padanya. Selanjutnya yaitu ada etika pengendalian. Yang pertama yaitu ada etika ekologi, sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian manusia di bumi ini sering intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankan. Yang kedua, hak lingkungan dan pembatasan mutlak. William the Black Swan menyatakan bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan namun merupakan hak bagi setiap manusia. Yang ketiga, utilitarisme dan pengendalian. Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha karena juga tidak ingin kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, biaya pribadi. Polusi membebankan biaya eksternal selanjutnya berarti biaya-biaya produksi lebih kecil dibanding biaya sosial. Akibatnya, pasar tidak menetapkan disiplin optimal pada produsen dan hasilnya adalah penurunan utilitarian sosial. Yang kelima yaitu ada penyelesaian tugas-tugas perusahaan. Menurut argumen utilitarian yang disebutkan sebelumnya adalah dengan memasukkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungan atau dengan kata lain biaya ini ditangguhkan produsen dan diperhitungkan untuk menentukan harga komoditas mereka. Yang keenam ada keadilan. Polusi sering berpengaruh terhadap meningkatkan ketidakadilan internalisasi biaya eksternal terlihat konsisten dengan persyaratan keadilan, retribusi, dan kompensatif. Yang ketujuh, biaya dan keuntungan. Thomas Klein memberikan ringkasan analisis biaya keuntungan dan mengidentifikasi biaya dan mengevaluasi biaya dan keuntungan, menambahkan biaya dan keuntungan. Yang kedelapan, ekologi sosial atau ekofeminisme dan untuk memelihara. Kaum ekonomisme meyakinkan bahwa meski konsep utilitarisme hak keadilan memiliki peran terbatas dalam lingkungan, namun etika lingkungan yang baik harus memperhitungkan perspektif dalam memberikan perhatian. Selanjutnya yaitu adalah etika konversi sumber daya yang bisa habis. Yang pertama, hak generasi mendatang. Generasi mendatang sama-sama punya hak atas sumber daya bumi. Maka, tindakan menghabiskan sumber daya bumi berarti mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik mereka dan melanggar hak-hak mereka atas sumber daya tersebut. Yang kedua adalah keadilan bagi generasi mendatang. Keadilan mewajibkan kita untuk menyerahkan dunia ini pada generasi mendatang dalam kondisi yang tidak lebih buruk dibandingkan dengan yang kita terima pada generasi sebelumnya.
Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Jika kita menghemat sumber daya alam yang langka, agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu mengubah sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekankan usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk etika lingkungan kita ada contoh kasusnya yaitu kerusakan lingkungan diantaranya adalah semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang bermula tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Brantas, lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu. Tergenangnya desa di Porong, Jabon, Tagulangin, dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.700 jiwa harus dievakuasi, rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik warga, hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja, serta berhentinya aktivitas pabrik-pabrik. Dari contoh kasus di atas, kita dapat menganalisis bahwa PT Lapindo telah menyalahi etika bisnis, dan berbisnis kita harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sekitar. Kita juga dapat menopang usaha bisnis tersebut. Seharusnya PT Lapindo Brantas sudah dapat menghitung bahaya atau memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan pengeboran-pengeboran, juga harus tahu sewajarnya dilakukan pengeboran. Karena ulah perusahaan tersebut banyak pihak yang dirugikan juga berdampak negatif terhadap pihak lain, tentunya harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terutama perusahaan-perusahaan besar yang ingin membuat suatu usaha atau tindakan bagi perusahaan agar bisa lebih memikirkan faktor-faktor lingkungan di sekitarnya. Kesimpulannya bahwa semua kegiatan bisnis yang dilakukan merupakan sebuah profesi yang menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik yang berlaku. Jika suatu bisnis dilakukan terlalu berlebihan dan sering menyimpang dari kode etik, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.